الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمة rakhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat dan karunia darinya kita bisa kembali untuk hadir di musalla yang sama-sama kita cintai ini dalam rangka untuk hadir di majlis dalam rangka untuk menambah pengetahuan kita tentang agama kita, yang mana ini dia merupakan perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala dan juga perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar seorang muslim atau muslimah hendaklah dia terus mempelajari agamanya, pelajari halal yang haram, pelajari antara tauhid dan kesyirikan, pelajari antara perintah dan larangan. Dan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala mengkaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Kemudian salawat dan salam untuk Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan bagi kita, sebagai contoh, sebagai panutan di dalam menjalani kehidupan di alam yang fana ini. Masyarul muslimah, ibu-ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah kita lanjutkan materi kita di dalam kitab At-Tauhid Al-Muyassar, yakni materi tauhid yang ringkas dan yang mudah. Terakhir kita sudah sampai pada bab yang berbicara tentang kesyirikan, bahwasanya kesyirikan adalah dosa yang sangat besar. Jadi kesyirikan dia termasuk juga larangan Allah yang pertama. Dan kita telah sebutkan, ma'asyiral muslimah rahimani wa rahimakumullah, tentang ancaman Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk orang-orang yang melakukan kesyirikan. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita telah sebutkan ancaman bagi orang-orang yang melakukan kesyirikan. Ada berapa ancamannya, Bu? 4 atau 5, Bu? Ada? Masih ingat materinya? Jadi ada ancaman Allah
terhadap pelaku kesyirikan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala, ini kita sekadar mengulang dan memang ini harus sering-sering kita ulang masalah kesyirikan. Karena Nabi SAW saja itu menjelang beliau wafat, itu yang beliau ingatkan tentang bahaya kesyirikan. Menutup pintu dan celah-celah terjadinya kesyirikan. Karena memang karena dosa kesyirikan dosa yang paling besar dan juga banyak terjadi dan tersebar di tengah kaum muslimin. Nah, yang pertama, orang-orang yang melakukan kesyirikan, jika dia meninggal atau mati dan tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah tidak akan mengampuninya. Jadi perkataan ini harus kita pahami dengan baik agar tidak salah paham dan agar orang juga tidak salah memahami. Yang dimaksudkan Allah tidak mengampuni orang-orang melakukan kesyirikan adalah kalau dia meninggal dunia dan sampai dia meninggal dunia dia tidak bertaubat. Dia tidak bertaubat. Adapun kalau dia bertaubat, ini Allah Tabaraka wa Ta'ala membukakan pintu taubat kepada hambanya. Ini ayat yang menyatakan bahwasanya dosa kesyirikan dosa yang tidak diampuni. Surah An-Nisa ayat 116. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha' wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni dosa karena melakukan kesyirikan atau mempersekutukan Allah dengan sesuatu, dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Maka siapa yang melakukan kesyirikan faqad iftara itsman 'azima, kata Allah, sungguh dia telah melakukan dosa yang besar. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang melakukan kesyirikan itu Allah Subhanahu wa ta'ala ancam mereka dengan diharamkan baginya surga. Diharamkan baginya surga dan tempatnya di neraka. Allah mengatakan dalam surah Al-Maidah ayat 72. Al-Maidah ayat 72. Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahumun nar wa ma liz-zalimina min ansar. Sesungguhnya siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah, maka sungguh Allah haramkan atasnya surga. Jadi apa jadinya kalau surga sudah Allah haramkan? Sementara bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita wa idza sa'altukumul jannah fas'alul firdausi a'la. Dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian meminta surga, mintalah surga firdaus yang tertinggi. Nah, sekarang orang melakukan kesyirikan, Allah ancam mereka dengan diharamkan baginya surga, wa ma'wahumun nar, dan Allah tempatkan mereka di dalam api neraka. Yang ketiga, orang yang melakukan kesyirikan Allah akan hapuskan amal ibadahnya. Jadi Allah hapuskan amal ibadahnya. Al-An'am ayat 88. Al-An'am ayat 88. Allah mengatakan walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Sekiranya mereka itu melakukan kesyirikan, niscaya Allah akan lenyapkan, Allah akan hapus, Allah akan hilangkan apa-apa yang telah mereka kerjakan, apa-apa yang telah mereka amalkan.
Dalam ayat yang lain surah Az-Zumar ayat 65 Allah mengatakan walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu, ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada nabi-nabi yang sebelum kamu. Apa yang Allah wahyukan itu ma'asyiral muslimah? La in asyrakta, kata Allah, hai Muhammad, sekiranya engkau melakukan kesyirikan. Jadi bayangkan ma'asyiral muslimah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah katakan kepadanya la in asyrakta, bila mana engkau melakukan kesyirikan, la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin, dan sungguh Allah akan hapuskan, Allah akan lenyapkan amal ibadahmu, dan tentu engkau akan termasuk orang-orang yang merugi. Jadi masyarakat muslimah, ayat-ayat yang kita bacakan ini, jadi orang-orang yang mati dalam keadaan musyrik, dosa mereka tidak Allah ampuni, diharamkan pula bagi mereka surga, dan amal ibadah yang mereka kerjakan menjadi sia-sia, dihapuskan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, seperti salatnya, puasanya, hajinya, umrohnya, bacaan Al-Qur'annya, amal kebaikan-kebaikan yang dia kerjakan. Dan orang-orang yang melakukan kesyirikan, di antara ancaman Allah tabaraka wa ta'ala bahwasanya mereka akan dimasukkan ke tempat mereka adalah neraka dan kekal di dalamnya. Allah mengatakan innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Oleh karena itu dosa kesyirikan adalah dosa yang paling besar, kezaliman yang paling zalim, dan kemungkaran yang paling mungkar. Jadi kesyirikan adalah dosa yang paling besar, kezaliman yang paling zalim, dan kemungkaran yang paling mungkar. Jadi masyarakat muslimah rahimani wa rahimakumullah, syirik itu yakni yang dikatakan dengan kesyirikan, yakni menyamakan selain Allah dengan Allah. Jadi ada taswiyah, menyamakan Allah dengan selain Allah yang apa-apa menjadi kekhususan bagi Allah. Jadi kalau ditanya apa definisi syirik, definisi syirik adalah menyamakan, mentaswiyah selain Allah dengan Allah dan apa-apa yang menjadi kekhususan bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, apa yang menjadi kekhususan bagi Allah? Kalau dalam hal rububiyah, menciptakan, menghidupkan, mematikan, ini dalam perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hal uluhiyah, seperti mengabulkan doa, seperti menerima amal ibadah, ini hanya kekhususan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka masyarakat muslimah rahimani wa rahimakumullah, dan dosa syirik itu terbagi kepada dua. Jadi syirik terbagi kepada dua, al-kabair was-saghair, yakni dosa syirik besar dan syirik kecil. Jadi bedanya nanti masyarakat muslimah, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, syirik besar itu bisa menyebabkan pelakunya keluar dari agama Islam. Berbeda dengan syirik kecil. Syirik kecil tidak. Nah, syirik besar artinya adalah memalingkan suatu bentuk ibadah kepada selain Allah. Jadi memalingkan suatu ibadah kepada selain Allah. Apa contohnya? Umpamanya berdoa kepada selain Allah, mendekatkan diri kepada selain Allah, seperti orang-orang yang menyembah kuburan atau orang yang bernazar kepada selain Allah,
baik dia bernazar untuk kuburan, untuk jin atau untuk syaitan dan yang lainnya, maka ini tidak boleh dan dia termasuk kepada syirik besar. Atau umpamanya seseorang yang takut. Jadi masyarakat muslimah, ibu-ibu rahimani rahimakumullah, takut itu ibadah. Tapi ada rasa takut itu bisa terjatuh kepada kesyirikan. Apa contohnya ibu-ibu? Contohnya orang takut kepada orang yang mati. Jadi dia takut kepada orang mati yang dia mengirakan atau dia bersangka atau beranggapan bahwasanya orang yang mati itu bisa membahayakan dirinya, atau dia mengharapkan sesuatu kepada selain Allah. Nah, ini takut ini bisa terjatuh kepada kesyirikan. Karena tidak ada selain Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa memberikan manfaat atau menolak mudarat. Oleh karenanya ma'asyiral muslimah, ibu-ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, orang-orang yang meminta kepada selain Allah untuk mendatangkan manfaat atau menghilangkan mudarat, maka ini semua termasuk ke dalam kategori kesyirikan. Karena kita tahu yang bisa mendatangkan manfaat, yang bisa menolak mudarat, yang bisa menghilangkan kesulitan dan bisa mendatangkan kemudahan hanya Allah tabaraka wa taala. Jadi ini kan kekhususan bagi Allah. Karena kita katakan tadi dari definisi syirik, yakni menyamakan selain Allah dengan Allah, apa-apa yang menjadi kekhususan bagi Allah. Mengabulkan doa ini kekhususan bagi Allah. Mendatangkan manfaat adalah kekhususan bagi Allah. Menghilangkan mudarat juga kekhususan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, dalam surah Yunus ayat 106 sampai 107. Apa kata Allah? Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Apa kata Allah, ibu rahimani wa rahimakumullah? Dan janganlah engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat, la yanfa'uka wa la yadurruk, dan tidak pula bisa memberikan kemudaratan. Fa in fa'alta fa innaka idzan minaz zalimin. Sebab apabila kamu melakukannya demikian, idzan minaz zalimin, sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang zalim. Perhatikan ayat surah Yunus ayat 106 ini. Apa kata Allah? Dan janganlah engkau menyembah kepada sesuatu, yakni selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak bisa mendatangkan manfaat dan tidak pula bisa menolak mudarat. Kalau tetap melakukan, idzan minaz zalimin, sungguh engkau termasuk orang-orang yang zalim. Kemudian Allah melanjutkan, wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifalah. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menimpakan sesuatu bencana kepadamu, fala kashifalahu illahu, maka tidak ada bisa yang mengangkat bencana dan menghilangkan bencana ini kecuali Allah. Wa iyyuridka bi khairin fala radda li fadlihi. Dan jika Allah menginginkan kebaikan kepadamu, dan jika Allah memberikan kebaikan kepada siapa yang Dia kehendaki, maka tidak ada yang bisa menolaknya. Yusibu bima yasha'u min ibadi. Allah memberikan kepada hamba-hamba yang Dia kehendaki. Wa huwal ghafurur rahim. Dan Allah adalah zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ibu-ibu rahimani rahimakumullah, jadi surah Yunus ayat 106 dan sampai 107 ini sangat jelas sekali. Dengan tegas, gamblang dan mudah dipahami, Allah tegaskan siapa yang menyeru kepada selain Allah, bahwa selain dari Allah itu tidak bisa mendatangkan manfaat dan tidak pula bisa menolak mudarat.
Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Syirik besar itu sangat banyak. Jadi syirik besar itu banyak ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Nah, di sini kita sebutkan ada 4 bentuknya. Jadi kita kelompokkan. Namun semuanya pada intinya dia termasuk kepada syirik besar. Yang pertama, asyirku doa. Syirik dalam doa. Nah, ini dia. Yaitu di samping seseorang berdoa kepada selain Allah, juga dia berdoa kepada selain Allah. Jadi kalau kita celiak masyarakat muslimah, nggak ada orang itu berdoa kepada selain Allah secara utuh, tidak ada. Tetapi yang ada berdoa kepada Allah dan juga berdoa kepada selain Allah. Kok yang banyak terjadi ibu-ibu. Di masjidnya berdoa kepada Allah, tapi lah sampai di kuburan hanya meminta Allah ke orang di kubur, kan itu. Syirik dalam doa. Faiza, Allah mengatakan tentang orang-orang musyrikin jahiliyah, faiza rakibu fil fulki da'awu Allah mukhlishina lahuddin. Tatkala mereka berlayar di lautan menaiki kapal, kan ketika datang ombak yang besar, da'awullaha mukhlisin, mereka berdoa kepada Allah dengan penuh pengikhlasan. Falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Tetapi ketika Allah telah menyelamatkan mereka sampai ke daratan, malah mereka kembali melakukan kesyirikan. Ini yang pertama, syirik doa. Jadi orang dia berdoa kepada Allah, juga berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah syirik niat, yakni dalam niat, keinginan dan tujuan. Karena ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, ketika kita bicara tentang ibadah, karena masih ada orang-orang yang beribadah, dia menunjukkan suatu bentuk ibadah kepada selain Allah. Contohnya bu, dia beribadah tapi ibadahnya tidak untuk Allah dah. Seperti kita katakan tadi, orang yang umpamanya bernazar kepada selain Allah, ini termasuk dia. Atau orang yang menyembelih bukan untuk Allah, ini juga termasuk. Atau orang umpamanya dengan amal soleh yang dia lakukan, yang dia inginkan dunia, ini juga termasuk. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Siapa saja yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, nuwaffi ilaihim, kata Allah. Jadi orang-orang yang melakukan atau menghendaki kehidupan dunia dan perhiasan, pasti akan kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka tidak akan dirugikan. Tetapi di akhirat bagaimana? Allah mengatakan, ulaika allazina laisa lahum fil akhirati illan nar. Adapun untuk mereka di akhirat tidak ada bagi mereka kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun, dan dihapuskanlah apa-apa yang mereka perbuat dan hilanglah dari apa-apa yang telah mereka amalkan. Di surah muslimah, Quran surah Hud ayat 15 sampai 16. Jadi orang yang meniatkan amal ibadah untuk selain Allah, ini dia. Kalau dia niatkan dunia, Allah berikan, tetapi di akhirat Allah akan hapuskan. Yang ketiga bentuk kesyirikan itu adalah syirik ketaatan. Jadi syirik ketaatan, yaitu orang-orang yang mentaati selain Allah dalam hal maksiat kepada Allah. Jadi kalau ada orang yang melakukan ketaatan, sementara ketaatan tersebut dalam rangka bermaksiat kepada Allah,
maka ini dikategorikan syirik. Allah mengatakan, "Ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah." Mereka menjadikan orang-orang alim, yakni orang-orang Yahudi, dan rahib-rahib mereka, orang-orang Nasara, sebagai apa? Arbabam min dunillah, sebagai Tuhan selain Allah. Jadi orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadikan orang-orang alim di antara mereka dan rahib-rahib mereka Tuhan selain Allah. Nah, apa maksudnya menjadikan Tuhan selain Allah? Wal Masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illa subhanahu amma yusyrikun. Adapun Isa putra Maryam, padahal mereka hanyalah disuruh beribadah kepada Allah yang Maha Esa. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah subhanahu amma yusyrikun, dan Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. At-Taubah ayat 31. Jadi syirik dalam ketaatan. Ini kalau ada orang yang mentaati selain Allah dan dalam ketaatan tersebut bermaksiat kepada Allah, maka dalam hal ini dia telah terjatuh kepada kesyirikan. Umpamanya orang melakukan amal-amal yang kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, dari bentuk kesyirikan itu adalah, atau macam kesyirikan yang besar itu adalah syirik mahabbah, syirik dalam kecintaan, yakni menyamakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan selain Allah dalam hal kecintaan. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 165 Allah mengatakan, "Wa minan nasi may yattakhizu min dunillahi andada." Dan di antara manusia ada yang mengambil selain Allah Subhanahu wa ta'ala andada, yakni sebagai tandingan. Jadi di antara manusia ini ada yang mengambil selain dari Allah itu sebagai tandingan. Yuhibbunahum kahubbillah. Ini dia, Bu. Mereka mencintai tandingan-tandingan ini sebagaimana mereka mencintai Allah. Di adapun orang-orang yang, yakni orang-orang mereka mencintai seperti mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallazina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman amat besar kecintaannya kepada Allah. Walau yara allazina zalamu iz yarawna al-azab anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna Allah syadidul azab. Dan sekiranya orang-orang yang zalim itu melihat ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat berat azabnya. Ibu-ibu jamaah rahimani rahimakumullah. Jadi ini 4 macam bentuk kesyirikan, dan semuanya terkategori syirik besar. Yang pertama apa tadi, Bu? Syirik dalam doa. Yang kedua syirik dalam niat, keinginan dan tujuan. Yang ketiga syirik dalam ketaatan. Yang keempat adalah syirik dalam kecintaan, yakni dia mencintai selain Allah sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bentuk kesyirikan yang kedua adalah syirik kecil, syirik asghar. Nah, beda syirik kecil dengan syirik besar. Syirik kecil itu, syirik besar tadi mengeluarkan bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Sebaliknya syirik kecil tidak menjadikan pelakunya keluar dari agama Islam, namun dia mengurangi kesempurnaan tauhid. Perhatikan. Jadi syirik kecil tidak menyebabkan pelakunya keluar dari agama Islam, tetapi dia bisa mengurangi kesempurnaan tauhid.
dan syirik kecil ini merupakan wasilah atau jalan atau perantara yang bisa mengantarkan kepada syirik besar. Nah, jadi tetap harus berhati-hati, Bu. Oh, itu syirik kecil boleh dilakukan enggak? Karena kalau terbiasa bisa nanti mengantarkan kepada syirik besar. Nah, syirik kecil itu ada dua macam. Yang pertama yang zahir, yang nampak. Yaitu syirik kecil adalah bentuk ucapan dan perbuatan. Jadi yang zahir, yang nampak syirik kecil itu dalam ucapan dan perbuatan, seperti ucapan seseorang yang bersumpah dengan selain Allah. Umpamanya dia mengatakan man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyrak. Siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka ia telah berbuat kufur dan syirik. Nah, syirik dan kufur yang masukkan dalam hadis ini adalah syirik dan kufur yang kecil. Jadi kalau ada orang umpamanya bersumpah dengan selain Allah, umpamanya bersumpah dengan nama syekhnya, nama gurunya, nama thariqahnya dan seterusnya. Adapun contoh itu tadi contoh syirik kecil dalam ucapan. Adapun contoh syirik kecil dalam perbuatan seperti memakai gelang, memakai benang dan sejenisnya sebagai pengusir atau penangkal mara bahaya, atau pakai jimat kan itu. Ini syirik kecil. Namun perlu diperhatikan juga. Orang yang memakai jimat, kalau dia beranggapan jimatnya tersebut yang menolak mudarat dan bisa mendatangkan manfaat, ini bisa terjatuh kepada syirik besar. Tetapi bila mana dia beranggapan bahwasanya jimatnya tersebut sebagai wasilah yang bisa menyelamatkannya dari mara bahaya, ini syirik kecil. Namun perbedaannya sangat tipis sekali. Kadang-kala seseorang tidak menyadari, bisa saja dia nanti terjatuh kepada syirik besar. Jadi tetap harus berhati-hati. Jadi orang yang menggantungkan jimat kepada orang seperti orang menggantungkan jimat karena takut dari penyakit ain. Kalau ada anak-anak ketek umpamanya takut palasi kan itu. Takut penyakit palasi. Ini termasuk umpamanya dipakai dari banyaklah macamnya kan itu, Bu. Ada gelang yang dipakaikan kepada anaknya, ada kalung dan seterusnya. Jadi jimat, masalah jimat tadi sebagaimana kami sampaikan kalau atau jika seseorang meyakini jimat tersebut sebagai penyebab untuk menolak mara bahaya dan menghilangkannya, maka perbuatan ini syirik kecil. Jadi dia menjadikan sebab. Tetapi jika dia berkeyakinan dengan memakai gelang atau jimat tersebut dapat menolak atau mengusir mara bahaya, maka perbuatan ini syirik besar. Apa alasannya? Karena dia sudah menggantungkan sesuatu kepada selain Allah. Nah, jadi itu bedanya, Bu, ya. Kalau yang pertama tadi dia menjadikan sebab jimatnya kan itu. Karena Allah tidak menjadikan jimat itu sebagai penyebab hilangnya mara bahaya. Jadi perbedaannya adalah ketika keyakinan. Kalau orang berkeyakinan jimatnya yang bisa menghilangkan mara bahaya, mendatangkan manfaat, sudah dia jatuh kepada syirik besar.
Tapi kalau dia meyakini sebagai asbab, maka ini dia masih terjatuh kepada syirik kecil. Nah, syirik kecil yang kedua bentuknya adalah yang tersembunyi, yang dikenal dengan istilah syirik khafi, yakni syirik dalam hal keinginan dan niat, yaitu adalah riya dan juga sum'ah. Apa beda riya dengan sum'ah? Sum'ah ingin didengar, kalau riya dilihat. Di riya umpamanya dia ingin dipuji karena perbuatan yang dilakukannya. Adapun sum'ah yakni ingin didengar orang lain. Seperti melakukan suatu amal tertentu untuk mendekatkan diri kepada Allah, tetapi ia menginginkan mendapatkan pujian manusia. Seperti seseorang memperbagus solatnya karena dilihat orang, atau bersedekah agar dipuji, dan memperindah suaranya dalam membaca Al-Quran agar didengar orang lain, hingga mereka menyanjung dan memujinya. Ini bagian dari syirik kecil, yakni riya atau sum'ah. Nah, suatu amalan apabila dia tercampur dengan riya, maka amalan tersebut tertolak. Karena itu Allah merintahkan kita untuk senantiasa berlaku ikhlas. Berkaitan dengan dosa syirik kecil ini, sebagaimana Nabi SAW mengatakan, inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar. Faqalu wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Qala ar-riya. Yaqulullahu yawmal qiyamah idza jaza an-nasa bi'amalihim izhabu ila allazina kuntum turauna fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jazaa. Kata Nabi SAW, sungguh yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil. Kemudian para sahabat bertanya, apakah syirik kecil itu? Wahai Rasulullah SAW. Nabi SAW menjawab, yaitu riya. Allah berkata kepada mereka pada hari kiamat, kepada orang-orang yang riya itu, tatkala memberikan balasan kepada manusia atas amalan-amalan mereka, Allah mengatakan kepada mereka, izhabu ila allazi kuntum turauna fid dunya. Pergilah kalian kepada orang-orang yang kalian berbuat riya kepada mereka pada waktu di dunia. Fanzuru hal tajiduna indahum jaza. Apakah kalian akan mendapatkan balasan di sisi orang-orang yang kalian melakukan riya terhadapnya. Dan juga termasuk syirik, yakni seseorang melakukan amal untuk kepentingan dunia. Jadi ada orang umpamanya melakukan ibadah tapi untuk kepentingan dunia. Seperti haji, supaya dipanggil Pak Haji atau Bu Hajah, kan itu. Umpamanya ingin mencalon, kan itu. Supaya dapat gelar haji. Subhanallah. Atau orang yang ingin berjihad di jalan Allah hanya ingin mendapatkan ghanimah, atau ingin mendapatkan sebutan sebagai pemberani. Makanya Nabi SAW mengatakan, ta'isa abdad dinar wa abdud dirham wa abdul khamisah in u'tiya radiya wa illam yu'ta sakhita. Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba khamisah, yakni pakaian terbuat dari wol atau sutra yang diberi sulaman atau garis-garis yang menarik dan indah. Jadi maksudnya celakalah orang-orang yang berambisius untuk kekayaan duniawi sehingga dia menjadi budak harta benda tersebut. Kemudian in u'tiya radi, jika dia diberi dia senang, wa illam yu'ta sakhita, tetapi jika tidak diberi dia marah. Nah, perbedaan syirik besar dengan syirik kecil ini, ma'asyiral muslimah ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, kalau boleh kita rincikan atau kita simpulkan, yang pertama, syirik besar dapat mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Adapun syirik kecil tidak. Yang kedua, syirik besar membuat pelakunya kekal dalam api neraka. Syirik besar
membuat pelakunya kekal dalam neraka. Adapun syirik kecil tidak. Syirik besar itu menghapuskan seluruh amal, sedangkan syirik kecil bisa menghapus amal yang bercampur dengan riya. Jadi masyarakat muslimah, contoh umpamanya syirik kecil. Kalau syirik besar bisa menghapuskan seluruh amal. Contoh orang umpamanya, bahkan para ulama membagi apa atau bagaimana dengan amalan yang tercampur dengan yang namanya riya, atau bagaimana amalan yang tercampur dengan riya. Ulama membagi. Apabila amalannya itu yang pertama dan terakhirnya itu tidak bisa dipisahkan, maka kalau dia melakukan amalan itu riya, maka bisa menyebabkan terhapus seluruhnya. Contoh umpamanya seorang yang sholat, orang sholat umpamanya Bu, di awal sholat itu awalnya dia ikhlas, dia niatkan karena Allah. Tetapi karena dilihat oleh manusia, mungkin berubah niatnya. Dia baguskan sholatnya, dia perlama bacaannya, perlama ruku, sujud dan seterusnya. Kalau atau bila mana riya yang datang tadi berlangsung sampai akhir sholatnya, ulama mengatakan ini sholatnya batal. Ibadahnya atau sholatnya dikatakan riya. Berbeda nanti, ada orang yang dari awalnya sholat itu juga sudah riya sampai akhir dia juga habis. Bentuk yang ketiga, ada orang yang dari awal riya, dari awalnya ikhlas, kemudian di tengah ibadahnya datang riya, sikap riya tadi, tetapi dia berusaha menghilangkan riya tadi sampai pada akhir sholatnya kembali sholatnya baik. Maka salat orang yang semacam ini atau penyakit riya yang datang tadi, wallahu a'lam, tidak merusak ibadah salatnya. Ini yang berkaitan dengan syirik kecil yang bisa menghapuskan amal yang bercampur dengan riya tadi. Masyarul muslimah, ibu-ibu jamaah rahimani rahimakumullah. Jadi dosa syirik besar juga menyebabkan halal darah dan harta seseorang, sedangkan syirik kecil tidak demikian. Taib ibu-ibu jamaah rahimani rahimakumullah, ini yang berkaitan dengan materi akidah kita atau tauhid kita, yakni tentang masalah kesyirikan. Jadi masalah syirik ini kami harapkan betul-betul kita pahami. Kita pahami dengan baik dan benar bahwasanya syirik itu bisa terjadi dalam doa, bisa terjadi dalam ketaatan, bisa terjadi dalam niat, dan juga bisa terjadi dalam mahabbah. Baik, ibu-ibu jamaah rahimani rahimakumullah, sekarang kita masuk kepada materi yang kedua, yakni materi fikih. Materi fikih yang kita ambil dari Fiqhus Sunnah lin Nisa karya Syekh Abdul Malik Kamal bin As-Sayyid As-Salim. Terakhir kita sudah sampai kepada bab yang berbicara tentang masalah air. Jadi air mana yang boleh kita gunakan untuk bersuci. Kemudian air yang terkena najis. Sekarang kita masuk kepada bab tentang macam-macam najis. Ini udah Bu, atau belum? Macam-macam najis. Belum? Baik. Sekarang babnya adalah tentang macam-macam najis beserta dalilnya. Macam-macam najis beserta dalilnya. Yang pertama, yang dikatakan kategori najis itu atau yang termasuk dari najis adalah al-ghaitul insan wa bauli. Ini kotoran dan juga
kencing manusia. Ini yang pertama termasuk najis. Nabi SAW mengatakan, "Iza wati'a ahadukum bina'lihi al-adha fa inna turaba lahu tahur." Jika salah seorang dari kalian menginjak kotoran dengan sandalnya, maka tanah menjadi pensuci baginya. Jadi pamannya kalau ada sandal awak terinjak kotoran, imma air kencing manusia atau kotoran yang keluar, maka tanah yang berikutnya itu menjadi pensucinya, Bu. Bisa dipahami, Bu, ya? Di sendal, sepatu, apabila terkena najis, maka untuk membersihkannya cukup dengan meminjakkan kepada tanah yang berikutnya. Dan dalil najisnya kencing adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu tentang seorang badui yang kencing di masjid. Jadi kan ada kisah seorang badui datang ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia kencing di salah satu sudut masjid. Nah, sebagian sahabat itu berdiri hendak mencegahnya. Kemudian Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Da'auf wala tuzrimu." Jadi kata Nabi, biarkan saja, jangan kalian menyuruh dia berhenti. Kemudian Nabi mengatakan, "Falamma faragha da'a bidalwin min ma'in fasubahu alaih fasubu alaih." Setelah orang Badui tadi selesai kencing, Nabi merintahkan sallallahu alaihi wasallam meminta seember air, kemudian menyiramkan seember air tadi di bekas kencing orang tersebut. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Nah, ini hadis atau dalil yang menunjukkan bahwasanya air kencing dan kotoran manusia termasuk najis. Yang ketiga dan keempat yang kategori najis adalah mazi dan wadi. Ada mazi, ada wadi. Mazi adalah cairan yang lembut dan lengket yang keluar ketika seorang bersahwat. Jadi ketika seorang bersahwat itu keluar mazi. Namun yang membedakan wazi dengan mazi dan wadi, kalau wadi itu adalah cairan keluar ketika seseorang setelah selesai buang air kecil. Nah, adapun mazi tidak sampai memancar, dan mazi ini ada pada laki-laki dan perempuan. Nah, ulama sepakat mengatakan bahwasanya mazi adalah najis. Makanya Nabi SAW memerintahkan apabila keluar mazi untuk mensucinya di tempat keluarnya. Dalam Sahihain disebutkan bahwasanya Nabi SAW bersabda kepada orang yang bertanya tentang mazi, kata Nabi SAW, hendaklah yang mensuci tempat keluarnya kemudian berwudu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Adapun wadi, cairan berwarna putih dan kental yang keluar setelah kencing, dan hukumnya najis menurut kesepakatan ulama. Itu yang 3 dan 4 yang najis. Yang kelima, yang kategori najis adalah darah haid. Darah haid. Dalam Sahihain disebutkan bahwasanya Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala anha berkata, seorang wanita mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya, "Ya Rasulullah." Jadi wanita tadi bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan, pakaian salah seorang dari kami, yakni pakaian salah seorang dari kami yaitu terkena darah haid. Kaifa tasna? Jadi bagaimana atau apa yang mesti kami lakukan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tahuttuhu summa taqrisuh." Jadi Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam,
Gosoklah dan keriklah dengan ujung jari sambil menyiram dengan air. Jadi pakaian yang terkena darah haid, kata Nabi, tahutu summa takhrisu bil ma'in summa tandihu, kan itu. Jadi sambil menyiram dengan air, digosok dan dikerik dengan ujung jari. Setelah itu kata Nabi SAW, summa tusalli fihi. Kemudian pakaian tersebut boleh dipakai untuk solat. Nah, perintah Nabi SAW mencuci pakaian ini menunjukkan bahwasanya darah haid itu najis. Jadi kalau tidak diperintahkan mensucinya, tentu tidak dikatakan bahwasanya darah haid itu adalah najis. Yang keenam yang terkategori najis adalah kotoran hewan yang dagingnya tidak boleh dimakan. Jadi kotoran hewan yang dagingnya tidak boleh dimakan. Dari Abdullah Nabi SAW, dari Abdullah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, arada Nabi SAW ayatabaraza faqal isnatay bisatul ahjar. Jadi itu ketika Nabi SAW bermaksud hendak buang hajat. Dan Nabi SAW berkata, ambilkanlah untukku 3 batu. Kemudian kata Abdullah, kemudian aku hanya mendapatkan 2 batu dan 1 kotoran keledai. Fa'amsakal hajaran wa turul rusah. Kemudian Nabi mengambil 2 batu dan membuang kotoran tersebut sambil bersabda, hiya rijsun. Kotoran hewan ini adalah najis. Hadis ini menunjukkan bahwasanya kotoran hewan yang dagingnya tidak boleh dimakan adalah najis. Adapun kotoran hewan dari hewan yang makanannya tidak najis, ini adapun hewan yang boleh dimakan, maka air kencingnya, kotorannya, air liurnya, serta susunya dan lainnya berasal darinya, hukumnya adalah suci. Jadi yang membedakannya apa, Bu? Kalau hewannya boleh dimakan atau tidak. Yang ketujuh, yang termasuk dari najis adalah air liur anjing. La'abul kalb, yakni air liur anjing. Nabi SAW mengatakan, tuhuri ina'in ahadikum idza walagha fi kalbu ayaghshilahu 7 maratin ulahunna biturab. Dia kata Nabi SAW, bersihkanlah bejana salah seorang di antara kalian jika anjing menjilatinya dengan mencucinya 7 kali, salah satunya yang pertama dengan tanah, yakni ulahunna biturab. Hadis ini menunjukkan bahwasanya air liur anjing itu adalah najis. Adapun seluruh anggota badan dan bulunya selain dari mulut, jadi anjing itu, Bu, selain dari mulutnya itu hukumnya suci, artinya tidak najis. Namun ingat, tidak dikatakan najis di sini bukan halal. Tidak demikian dipahami, kan itu. Imam Al-Bukhari meriwayatkan sebuah hadis secara muallaq dan Abu Daud meriwayatkan secara mausul dengan sanad yang sahih dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Dia berkata, di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam aku pernah tidur di masjid. Jadi ketika itu anjing keluar masuk masjid dan para sahabat tidak menyiram bekas-bekas tempat masuknya. Hanya saja para sahabat menyiram bekas tempat duduk anjing tersebut. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Maimunah, ia berkata, di rumahku ada anak anjing, maka Nabi SAW mengeluarkannya, kemudian beliau memercikkan air pada bekas tempat anak anjing tersebut. Jadi yang dikatakan najis adalah air liur anjing tersebut. Kemudian 8 yang termasuk kategori najis adalah lamul khinzir, yakni daging babi. Jadi daging babi
adalah najis menurut kesepakatan ulama. Mereka berdalil dengan apa yang Allah katakan dalam Al-Quran, "Qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yad'amu illa yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghairi llahi bih faman ittara ghaira baghin waladin fa inna rabbaka ghafurur rahim." Jadi dalam ayat ini Al-An'am 145 Allah mengatakan bahwasanya bangkai darah yang mengalir atau daging babi itu adalah ridsun au fisqon, adalah najis, kotor atau kefasikan, dan juga apa-apa yang disembelih bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak ada perselisihan di antara para ulama tentang najis dan haramnya daging babi, juga termasuk lemak dan seluruh tubuhnya. Karena ada juga nanti orang mengakal-akali. Katanya darahnya dibekukan tidak dikategorikan najis, ini tidak. Jadi babi seluruh tubuhnya adalah najis. Kemudian yang 9 yang kategori najis adalah bangkai. Bangkai adalah semua hewan yang mati yang secara tidak wajar atau tanpa disembelih dengan cara yang disyariatkan. Maka hukumnya najis menurut ijma' berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dubighal ihabu faqat tahur." Jika kulit bangkai telah disamak maka hukumnya menjadi suci. Jadi seluruh bangkai itu haram atau najis kecuali dua hal. Bangkai apa, Bu? Ikan dan belalang. Nah, keduanya suci berdasarkan perkataan Umar, "Dihalalkan bagi kami dua bangkai dan dua darah." Dua bangkai itu adalah ikan dan belalang, sedangkan dua darah itu adalah hati dan limpa. Kemudian yang dikecualikan bangkai itu semuanya haram adalah bangkai hewan yang tidak memiliki darah. Apa contohnya? Seperti lalat, lebah, semut, kutu dan sejenisnya. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza waqa'a az-zubabu fi ina'i ahadikum falyaghmishu kullah summa liyatrahu fa inna fi ahadi janahaihi da'an wa fi akhari shifaan." Jika salah seekor lalat jatuh ke dalam wadah salah seorang dari kalian, hendaklah dia menenggelamkan seluruhnya kemudian membuangnya, karena pada salah satu sayapnya terdapat penyakit dan pada sayap yang lainnya terdapat penawarnya. Kemudian tulang, tanduk, kuku, rambut dan bulu bangkai adalah suci. Bagaimana Imam Bukhari rahimahullah memberikan hadis dalam kitabnya secara muallaq tentang masalah tulang bangkai seperti gajah dan yang lainnya. Kemudian yang ke-10 yang terkategori najis adalah bekas minum binatang buas yang dagingnya tidak dimakan. Dalil yang menunjukkan najis adalah sabda Nabi SAW ketika beliau ditanya tentang air yang berada di tengah gurun yang sering disinggahi binatang buas dan binatang melata untuk minum darinya. Maka Nabi SAW menjawab, "Iza kana al-ma'u qullatain lam yahmil khabas." Jika kadar air itu mencapai 2 kullah maka tidak mengandung najis. Adapun bekas minum air kucing dan hewan yang lebih kecil darinya maka hukumnya suci. Kata Nabi SAW, "Innaha laysat binajas, innaha minat tawafina alaikum wat tawafat." Sesungguhnya kucing tidaklah najis, ia adalah hewan yang hidup di tengah kalian.
Bahkan sebagian ulama menyebutkan contoh najis lainnya dalam kitab-kitab fikih dan furu' seperti muntah, nanah, dan khamar, dan masih banyak lagi. Akan tetapi ini tidak ada dalil yang sahih yang mendukung pendapat ini. Maka hukumnya apabila tidak ada hadis yang menyebutkan tentang najisnya sesuatu, maka hukumnya kembali kepada hukum asalnya, yaitu suci. Wallahu a'lam. Ini kita sebutkan tentang beberapa macam najis. Yang 1 dan 2 kotor dan kencing manusia. 3 dan 4 itu mazi dan wadi. Kemudian darah haid, kotoran hewan yang dagingnya tidak boleh dimakan. Kemudian air liur anjing, kemudian daging babi, kemudian bangkai dan bekas minum binatang buas yang dagingnya tidak dimakan. Wallahu alam, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya yang berkaitan dengan tata cara atau bagaimana kita mensucikan atau bersuci dari najis. Wallahu alam. Kami persilakan kalau ada di antara ibu-ibu yang ingin bertanya, yang mungkin ada yang belum dipahami, kami persilakan.